sekarang maling tuh penjamret bisa punya pengacara. What happened sih sebetulnya menurut lo ini kacamata sebagai warga masyarakat, rakyat lah, kenapa sih, apa yang terjadi sih? Mempertahankan harta benda itu kewajiban kita. Jadi kalau ada orang dijambret terus ngelawan. Kalau lo ketemu Jokowi lo mau ngomong apa? Bapak masih sanggup. Sekarang kan yang dipermasalahkan bukan masalah ijazahnya ada atau enggak ya. Ya ijazah, kalau bilang ini ijazahnya palsu berarti ada kan? Iya. Tapi palsu. Nah gue pengen lihat. Ajek panggilan. Oh iya Pak Ajek. Iya. Gue pengen lihat aja. Kayak gimana sih ijazah, sama gak sih sama yang beredar ini? Kalau nggak dikasih, kalau ketemu Gibran. Kalau lo diminta stand up, mana yang lo pilih untuk lo okein? Di depan Pak Prabowo atau Mas Gibran atau Jokowi atau Kiai Ma'ruf? Lo diminta stand up nih. Di depan siapa yang lo pilih? Kalau ketemu Prabowo, lo nih agak lama nih kan, diundang ke Hambalang kan, perjalanan agak jauh tuh. Di sepanjang jalan kan lo pasti mikir kayak bikin konten stand up tuh kan. Nah terus kira-kira ngomong apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tidak banyak yang tahu bahwa kemarin saya sempat mencoba menjadi komika stand up komedi di M-Block. Hari ini saya kedatangan seorang pelawak senior, papan atas, luar biasa lucu dan mahal, yang mengkritik kemarin gaya saya kelihatannya kurang lama lucunya. Gitu. Tapi hari ini kita nggak mau ngomongin itu. Tapi kita sambut Cing Abdel. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Henry. Bagaimana Indonesia, Cing Abdel? Indonesia baik-baik saja. Saya yang nggak baik-baik ini. Lucu ya. Cing, hari ini kita nggak ngomongin komik lah. Nggak ngomongin stand up karena walaupun gue juga sebenarnya pengen tahu tuh. Tadi kita sempat off air, tapi kita kulik sedikit lah. Komedi itu lucu karena itu tadi tuh. Komedi itu lucu. Ini gue dapat dengar ngomong mungkin dari Calontong atau Miing ya. Miing Deddy Gumelar. Ya? Miing Deddy Gumelar. Komedi itu bisa lucu kalau yang nonton ngerti. Jadi komedi itu selain syaratnya adalah si pelawaknya lucu, harus ada di depan penonton yang tepat. Harus ada di depan penonton yang tepat. Gampangnya gini lah, kalau kita ngelawak pakai bahasa DPR di depan anak-anak SD, nggak bakal ngerti. Jadi bahasanya harus sama. Bahasanya harus sama kan, sampaikanlah kebenaran itu dalam bahasa kaumnya. Tuh, kata Mama Dede ya, gue inget tuh. Gitu, sampaikan kebenaran. Kata Mama Dede tuh. Kata Mama Dede. Mungkin dari riwayat hadis mungkin ya. Jadi kita ngomong walaupun kita menyampaikan kebenaran, kalau tidak pakai bahasa kaumnya belum tentu nyampe. Tapi kan susah itu kalau stand up di depan anak SD. Ya makanya jangan terima. Lo gak pernah ya? Gak mau udah. Gak mau ya? Iya. Kenapa? Karena mereka gak kenal lo, karena susah juga. Mungkin gak kenal juga, terus mungkin susah, pasti susah gitu. Jadi gue gak bakal terima lah. Kalau harganya gak cocok. Tapi ya gak apa-apa sih kalau harga cocok, gak lucu juga belakangan ya. Ya makanya pelawak stand up comedian itu selalu tampil setelah bayaran lunas. Kalau di DP ntar dilunasin setelah, jangan dah. Kenapa? Masalah kalau gak lucu, kita agak sungkan nagih. Terimanya? Bukan terima, nagih sisanya. Kan lu gak lucu. Iya gitu. Pokoknya deh kalau lihat ya, kalau ada stand up comedian atau pelawak habis manggung, foto-foto sama yang punya acara, nah dia lucu. Lucu, ya. Oke. Kalau langsung cabut berarti gak lucu. Tapi kan si Hilman tuh, Lupus, dia pernah bilang bahwa alangkah lucunya pelawak yang tidak lucu. Kadang-kadang ada paradoks di situ memang. Kadang-kadang kita bisa menikmati kok orang-orang yang gak lucu, akhirnya kita tertawa sendiri.
Tapi itu kasihan kali ya. Sangat subjektif. Lo nggak bisa ngajak yang lain ketawa. Lo nggak bisa ketawa bareng, lo ketawain sendiri. Kan kayak agak kurang ya. Kita ketawa sendiri aja gitu. Kalau lo lagi nggak lucu, apa yang lo lakuin biasanya? Kalau gue lagi nggak lucu, misalnya dapat jatah waktu 20 menit. Ya. Terus nggak lucu, di menit kelima masih belum lucu. 15 menit gue banyak doa. Nggak, tapi itu gue lakuin loh. Gue awal-awal kemarin sempat blank juga. Terus setelah menit ke-5 itu juga nge-blank juga. Akhirnya gue udah selesai aja lah gitu. Iya. Daripada lebih parah. Iya, tapi jalanin tugas aja lah. Kalau memang udah di secara profesional di kontrak 20 menit, gue akan selesaikan 20 menit. Dan gue itu cari, maksudnya kita se-nggak lucu kita pasti ada beberapa orang yang ketawa. Iya. Nah, gue ngelawak buat dia aja dah. Gitu. Ya, udah gitu aja deh. Berarti lo ngajak bini lo dong? Enggak, penonton. Oh, penonton. Harus ngajak bini. Enak banget, lucu rumah tangga lo. Cing, gini, gue sebenarnya tuh ngundang lo di sini pengen juga denger tuh ini ada perubahan yang luar biasa sebetulnya di kehidupan sehari-hari kita ya. Iya. Kayak misalnya sekarang maling tuh penjamret bisa punya pengacara. Nah, what happened sih sebetulnya menurut lo, ini kacamata sebagai warga masyarakat, rakyat lah, kenapa sih, apa yang terjadi sih? Mungkin kesadaran hukum para penjamret itu udah tinggi kali ya. Nggak, maksud gue negara itu bukannya berusaha untuk mengurangi penjamret, bukannya berusaha untuk mengurangi maling, tapi justru menumbuhkan kesadaran hukum penjamret dan maling dengan lu tuh nggak boleh dipukulin gitu loh. Harusnya menumbuhkan kesadaran lu nggak boleh maling gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang salah itu ya? Ya makanya gue kan bingung juga kok jadi sekarang mereka sadar bahwa oke, gue maling, cuma lo nggak boleh mukulin gue. Iya. Jadi apa sih, ada apa sih dengan kehidupan kita sekarang tuh? Ya mungkin itu kesadaran hukum, tapi di kesadaran hukumnya salah ya, salah penempatan. Dan ada orang yang ngebela, itu dia. Ada orang ngebela nih, ada maling. Terus ngerasa iya gue maling, emang gue salah. Tapi kalau gue dipukulin juga orang yang mukulin gue salah dong. Gue cari orang yang mau ngebela gue. Ada. Kenapa bisa gitu? Ada ya, kayak gitu ya. Karena kan mempertahankan harta benda itu sebuah kewajiban loh bagi kita. Ini kata Mama Dede juga. Iya, kata Mama Dede. Gue ingat kata Mama Dede. Mempertahankan harta benda itu kewajiban kita. Jadi kalau ada orang dijambret terus ngelawan, dia sedang melakukan kewajibannya. Dia sedang melakukan kewajibannya. Kalau dalam melakukan kewajiban salah, itu kan berarti ada yang salah. Wajib itu adalah harus lo lakukan. Tapi begitu dilakukan, kok jadi salah? Di mana tuh salahnya coba? Soalnya katanya kan penjambret itu dikejar aja, tapi jangan dipukulin. Itu lomba lari kelihatannya. Iya. Tapi kan ada tuh kemarin tuh gue baru lihat tuh konten. Mungkin ini karena orang-orang udah takut untuk mukulin. Diikat enggak, dia ketangkap nih maling. Diikat enggak. Bener kabur. Lagi diajak ngobrol kabur. Lah bisa jadi kayak begini. Jadi orang juga agak takut kali ya. Iya. Harusnya gimana ya itu ya? Harus diserahin ke kantor polisi aja langsung mungkin. Iya, tapi kan kadang-kadang juga suka dilepas ya. Mungkin kebanyakan. Enggak, itu katanya. Ya, katanya sudah iya. dilepas. Gue nggak tahu juga tuh yang benar apa enggak. Tapi memang lo ngerasain ada pergeseran sosial ya. Ada beberapa hal-hal yang gue lewat lah di beranda sosial media gue itu ada yang jambret, yang tuh yang awal-awal tuh yang paling gue dengar adalah yang jambret kemudian dikejar sama suaminya, terus ketabrak, padahal nggak ketabrak, cuman kepepet terus dia jatuh. Kecelakaan gitu. Kok ada orang yang sedang mau ngejar pelaku kejahatan, terus dikenakan pasal pelanggaran undang-undang lalu lintas. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Kalau menurut Mama Dede gimana tuh kira-kira? Nah, kalau Mama Dede lagi. Iya. Terus sekarang nih, ini pandangan bodoh gue aja ya. Mungkin karena ada restoratif justice mungkin. Oh. Jadi ada celah di situ. Bahwa orang-orang bisa
memberikan apa sih maksudnya tuh? Jadi restoratif justice yang setahu gue ya. Jadi ada penyelesaian di luar jalur hukum. Oh, iya. Lu pura-pura nggak tahu dia ya. Iya. Kan harus begitu sebagai sebagai host kan. Gue belajar dari lo juga. Tapi arahkan dong supaya gue jawabnya benar. Jangan didiemin aja gue sendiri ntar gue salah lagi. Enggak. Tapi kalau ada salah ada tipsnya Iya. Jadi bisa diselesaikan. Dan biasanya itu ada uang ini. Uang kemarin yang Enggak katanya itu ya katanya ini. Katanya. Ini kita juga mesti bicara nggak ada lagi tentang menurut keyakinan saya udah nggak mempan. Iya, Jadi katanya aja. Oh katanya aja. Iya. Katanya ada itu. Jadi mungkin salah satu itu yang tuju mungkin. Iya. Dan kebetulan ada juga yang mau bela. Mungkin ya pengen tampil lah. Mungkin ya. Mungkin katanya mungkin ya. Iya. Tapi kan gini Cing ya, ini balik lagi nih. Kita itu termasuk generasi yang mengalami semua. Oke. Jadi maksudnya kita mesin tik ngalamin. Iya. Komputer masa-masa WS tuh, WS1 sampai WS7 tuh juga ngalamin. Iya. Fax ngalamin. Faksimili. Oke. Tidit pagerku berbunyi. Tidit itu Starco ngalamin juga. Starco. Iya. Terus handphone dari model yang ular-ularan tuh Nokia biasa sampai hari ini tuh. Dan karena kita mengalami perkembangan komunikasi itu dari zaman TVRI doang sampai akhirnya RCTI muncul sampai sekarang banyak stasiun TV. Artinya kan kita memang mengalami perubahan-perubahan itu. Yang paling dirasakan oleh Cing Abdel apa perubahan itu? Perubahannya ya. Yang paling di gue pribadi umur gue bertambah. Iyalah. Ya pasti kan itu umur bertambah. Iya. Yang gue rasakan sangat berubah sekarang adalah pola komunikasi masyarakat. Kalau gue ambil sekarang misalnya gue dengan usia segini masih banyak bekerja dengan anak-anak muda. Oke. Pola komunikasinya udah. Nah lo jangan ngeliatin gue waktu lo bilang anak-anak muda lo ngeliatin gue. Kan gue seneng juga. Jadi usia segini nih gue ngeliatin lo. Iya. Anak muda gue ngeliatin sono tadi. Itu kayaknya mungkin apa ya istilahnya atau pola komunikasi atau cara komunikasinya tuh beda. Diksi-diksinya udah beda. Kosakata mereka tuh udah beda. Sesuatu yang kita anggap tabu di zaman kita, di zaman sekarang itu mereka lakukan aja. Tapi bukan dalam rangka kurang ajar. Misalnya gini aja deh, gue secara mudahnya aja ya. Kita mana berani sih ngomong sama yang tua antik 3-4 tahun gue lo. Iya. Kita nggak bakal berani. Iya. Karena menurut kita itu adalah sebuah kekurang ajaran. Iya. Gue lo itu hanya bisa diucapkan kepada yang sebaya atau yang lebih muda. Iya. Didikan kita kayak gitu. Lah lo juga pasti sekarang sering nemuin kan anak-anak Gen Z ngomong sama kita, gue mas begini, kayak gitu. Tapi kan nggak bisa kita ya. Kita nggak bisa. Mereka nggak bermaksud kurang ajar. Tapi memang udah polanya yang udah yang berbeda. Kalau kita nggak mau nerima perubahan itu, ya kita gedek terus kan. Tapi kan kalau akhirnya perubahan-perubahan yang menurut gua nggak sesuai nilai-nilai Indonesia, itu kan lama-lama juga kita mau jadi bangsa yang kayak gimana gitu. Kayak perubahan-perubahannya kan juga kayak misalnya gini lah, lawan arus. Mungkin zaman kita dulu kagak ada kali waktu kita kecil tuh orang berani lawan arus. Karena motornya dikit. Motornya dikit, belum ada macet. Jadi orang lurus aja. Lurus aja ya, cepet aja. Harus muter di sana jauhan dikit ya cepet. Dan nggak ada putar balik yang ditutup tiba-tiba. Ngajak gitu. Sekarang orang cari jalur cepat. Jalur cepatnya aja. Sampai ada temen gue nih yang lagi ngelawan arus nih, gue dibonceng ngelawan arus. Dia bilang gini, Del, ngelawan arus yang bener itu di kanan. Gue bilang lo ngelawan arus gak ada yang bener. Kenapa lo sering ngelawan arus yang bener di kanan? Jadi kalau mau lo ngelawan arus, gue langsung kebayangin aja. Nah, terus kalau lo ngelawan arus, lo harus di kanannya dia. Supaya kanan apa kiri ya? Supaya lo bisa ngelihat, lo terhindar dari yang ini misalnya dua arah. Lo di sini dong, misalnya dari sini nih. Lo lawan arusnya dari sini. Dari sini. Ini kan kalau dua arah, satu gitu kan. Kalau lo ngelawan arus, lo harus ngelawan arus yang di sana.
Oh berarti sini. Kan pasti sini kan ngelawan arus ya kan. Ya, ngelawan arus sini. Karena lu bisa ngeliat depan lu. Oh, itu ada teorinya. Ada teorinya, kalau lu ngelawan arus di sebelah sini, lu gak bisa, kemungkinan lu akan kena yang ini. Oh gitu. Tapi kata gue ngelawan arus mah udah gak bener. kagak ada yang bener sebelah mana. Iya, terus gue dengerin lagi lo. Iya. Tapi ya selain itu tadi ada jambret yang tiba-tiba mengerti hukum, apalagi yang menurut lo kok nih Indonesia kok jadi kayak gini gitu sekarang? Apa ya? Yang gue rasakan, ini perasaan gue aja ya. Iya. Ya, menurut perasaan. Ya, itu benar tuh. Ya. Menurut perasaan saya. Perasaan tuh bisa digugat gitu. Enggak, bisa salah kan perasaan juga. Tapi kan itu perasaan gue. Nggak bisa digugat nih. Mestinya sih enggak ya. Kita sepakat aja gimana ya. Lagi. Kalau kita doang yang sepakat yang nonton enggak gimana? Iya. Bukan perasaan lo, perasaan. Perasaan lo. Menurut perasaan gue yang agak nggak oke lah yang terjadi. Ini ada apa gitu dengan ini. Gue ngerasa perjalanan kehidupan kita ini itu sekarang lebih banyak permakluman. Bener gak? Apa-apa maklum. Apa-apa. Ya udah deh biarin aja. Mungkin karena tekanan kita juga banyak di hidup kita gitu. Jadi kita ngeliat sesuatu yang nggak bener, ya nggak setuju sih. Tapi ya udahlah, gue nggak usah urusin. Yang penting gue jalan aja gitu. Jadi banyak permakluman. Oh, kalau gue tuh terkadang begini, apa-apa mikir, aduh nih kalau ada yang baik ya, Iya. Aduh gue mesti bayar berapa ya? Waduh. Ya kayak misalnya gue inget ya, Iya. Dulu waktu kita kecil, kalau ada mobil mogok, serta merta men kita dorongin. Happy kita doronginnya juga. Iya. Begitu mobil itu bisa bunyi lagi, kita ikut tepuk tangan. Iya. Tapi mungkin, ini menurut perasaan gue juga. Iya. Jangankan yang dorong gitu ya, yang punya mobil itu kadang-kadang, aduh gue mesti bayar berapa ya? Yang dorong mungkin juga, asik gue dikasih berapa nih? Gitu. Iya. Lo suka ngerasa gitu gak sih? Gue gak pernah mogok sih. Gak pernah, amin ya. Iya. Enggak, gue tuh kadang-kadang suka ngerasa bahwa kalau ada orang berbaik-baik, aduh nih orang ngarepin berapa ya di gue? Atau mungkin karena kita sering dicekoki bahwa kalau yang baik-baik itu ada maunya. Gini lah, lu pernah gak beli ke pusat perbelanjaan, gue gak usah sebut tokonya apa, terus lu dibantuin sama si pelayannya. Di kepala lu mau ngasih tips gak? Gue sih iya. Itulah makanya maksud gue. Padahal kan mungkin zaman dulu it's okay. Iya. Bahkan ini bukan kata Mama Dede, tapi kata orang-orang yang pernah hidup di Jepang. Kalau lu sampai ngasih tips ya ke orang Jepang itu justru penghinaan karena dia merasa ada yang kurang dari pelayanan dia. Karena kalau si customer itu happy, itu udah cukup buat dia. Tapi terkadang nih kalau ada orang berbaik-baik, aduh dia mau minta duit berapa nih? Aduh, sempat kan lo misalnya kalau ke hotel ya. Terus dibawain gitu kan, aduh gue lagi gak ada uang kecil lagi. Apalagi kan kita biasanya curious gitu kan. Pernah gak ngerasa gitu? Apa dia ngasih kok, ada curious Pak gitu. Saya berpikir juga jadi halangan Pak gitu. Ya kan dulu kan kita suka rela aja gitu. Ini mungkin gak sih sama pengaruh, itu kan budaya Jepang, budaya Timur. Apakah ini mungkin terpengaruh juga sama terlalu banyaknya budaya Barat yang menginfluence kita selama ini. Kalau di Amerika kan bahkan tip aja harus. Atau kita kadang-kadang suka lebih banyak mikirin orang. Aduh kalau gua gak ngasih duit ntar gua diomongin nih. Gimana ya? Gimana? Coba. Lo kan lebih lama hidupnya dari gue. Man beda berapa tahun loh. Gimana tuh? Kayak curiga sama orang berbuat baik. Gue sih agak enggak ya gue. Amin alhamdulillah. Gue agak enggak ya kalau misalnya kalau gue merasa bahwa ini orang kayaknya mengharapkan nih. Ya nggak apa-apa deh orang dibantuin gitu. Kalau gue ya. Jadi mungkin gue pernah dalam tahap kesal juga, tapi setelah umur bertambah kayaknya yang harus dirubah kayaknya guenya dah. Kayaknya yang berubah guenya kayak kayaknya ini ngarepin duit, ya udah kalau ada kasih dah gitu. Nah akhirnya gue juga begitu. Kalau gue akhirnya kalau ada yang berbuat baik di kepala gue kita kasih lah. Iya. Mungkin
Ya kan kalau 50.000 100.000 nggak bikin kita miskin juga kan. Dan nggak bikin dia kaya katanya. Iya gitu. Tapi mungkin berguna buat dia. Betul. Gitu aja gue kasih aja. Iya. Nah ini topik selanjutnya nih sekarang. Dulu ada lagu, hormati gurumu, sayangi teman, itulah namanya kau murid budiman. Iya. Sekarang apa yang terjadi, hubungan antara guru dan murid ini juga banyak jadi masalah tuh. Belum lagi orang tua yang tiba-tiba muncul ngomel-ngomel. Kan dari lagu itu kita udah tahu bahwa apa yang salah. Itu hanya berlaku untuk gurunya yang bernama Budiman. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Gurunya namanya Budiman. Begitu nama gurunya Wahyuni, ya nggak dihormatin lagi. Segini doang. Nggak, tapi lo kebayang kan? Kebayang ya. Dulu kan kita namanya guru, kita masuk cium tangan, agak-agak ngeri, nggak ngerjain PR takut lah, nggak ada lah kita berani-berani sama guru, apalagi dulu senjatanya apa? Dia punya pedang penggaris kayu panjang banget gitu. Dan kalau kita berlaku salah di sekolah, kita sampai lapor ke orang tua, kita kagak berani lapor. Betul. Karena kita bisa diomelin sama bokap kita kan. Berarti kalau lo dimarahin guru, berarti lo ada yang salah. Ada yang salah. Tapi sekarang dia lapor ke orang tuanya bisa marah dan gurunya jadi masalah. Nah itu gimana tuh bro? Itu ada lagi tuh problem yang lain. Ada lagi. Kalau kata gue ya, kita anggap kita ini satu era dah. Era. Satu era. Pola pendidikan orang tua kita mungkin hampir sama. Kita mungkin hampir sama dan akhirnya terbentuklah gambaran kita nih. Cara mendidik yang benar itu begini, cara mendidik yang salah itu begini. Kita ambil dari pengalaman kita. Kita ambil dari pengalaman kita. Nah pengalaman kita itu kita terapkan ke anak kita nih. Anak kita mungkin yang dulu ngerasa nggak boleh ada diskusi, sekarang kita ada diskusi. Dulu kalau orang tua ngomong anak nggak boleh jawab. Sekarang silakan jawab. Silakan debat sehingga polanya berubah. Anak juga jadi ikut berubah. Pola pendidikan di sekolah juga berubah. Dulu cuma nyatet, ada murid yang tulisannya bagus, nyatet di papan tulis. Kita nulis di sini. Padahal fotokopi bisa kan, itu apa ya gitu. Sekarang kalau ada nulis-nulis gitu, boro-boro kita nulis, kita foto. Iya, foto cekrek kayak gitu. Sekarang pola pendidikannya udah berdebat, udah boleh menyuarakan. Kayak pola pendidikan misalnya di sekolah anak gue misalnya ya. Sekolah anak gue itu kalau kita belajar angkutan umum, kita lihat tuh, ada bis kota, ada angkot, ada kereta gitu. Kalau anak sekarang belajarnya nggak gitu angkutan umum, lo naik angkutannya, naik, abis itu lo bikin laporan, lo ceritakan gimana naik angkutan umum. Jadi pendidikan kita itu kalau menurut gue bagus, membuat anak itu berani speak up. Anak itu berani speak up. Begitu dia merasakan sesuatu yang nggak benar, dia berani speak up. Kalau dia ngerasa dimarahin sama gurunya, karena dia udah berani speak up, dia ngomong sama orang tuanya. Kita kan nggak berani. Kagak berani bro. Kita memang nggak berani. Kita memang dididik untuk dengerin. Nah, itu salahnya di mana tuh? Kalau kayak gitu. Ini adalah hasil yang bagus, orang berani, anak-anak berani speak up. Tapi begitu anak-anak speak up, ngadu ke orang tuanya mengenai dimarahin, mengenai dengan batas toleransi yang macam-macam gitu. Kita sebagai orang tua pasti lo kalau dapat laporan anak lo dijitak sama guru, samperin gak gurunya? Palingan tanya ada apa nih gitu. Ada apa nih kayak gini, tinggal kita ngelola emosinya gimana. Ngelola emosinya gimana ya. Masa anak dijitak kita nggak mau tahu kenapa gitu. Tapi kalau dulu sih dijitak, ditimpuk kapur, ditimpuk mending kapur bro. Penghapus itu loh yang kan dari kayu. Tapi kita cerita nggak? Enggak. Nah karena kita nggak berani speak up. Anak sekarang berani. Gak usah speak up. Setruk dia berani. Pick up mah kecil ya. Dulu bahkan tuh ya tertib bro. Maksudnya di sekolah ya sekolah.
apakah karena akibat modernisasi? Dari? Iya kan sekarang makin lama makin modern, komunikasi juga makin modern. Mereka anak-anak kita bisa ngelihat hal-hal dari media sosial, gitu. Kebebasan berpendapat yang lo bilang tadi. Tapi kan ya mungkin ada plus minusnya juga. Gimana tuh ya kejadiannya? Apalagi misalnya gini, lagu bro. Dulu ada lagu misalnya, kemarin paman datang, pamanku dari desa. MK. Desa. Dibawakannya rambutan pisang. Emang nggak ada di bawah ijazah sih. Jadi rambutan pisang. Lagu itu. Ini gimana aja? Ini gue bahasin ini. Nah maksud gue sekarang nggak ada kan lagu-lagu yang begitu tuh. Yang punya nilai-nilai. Iya. Mungkin karena lo nggak dengerin kali. Ya mungkin ya. Tapi gue nggak dapat lagi lagu lo kayak gitu, misalnya terpujilah wahai engkau ibu bapak guru gitu kan. Kita kan ya walaupun gitu kita inget gitu. Mungkin ya karena ini menurut gue juga karena ada perubahan suasana ya. Saat kita lah kecil, kita tahu lagu-lagu itu karena kanal-kanal informasinya sedikit. Jadi benar-benar bisa diarahkan kemana selera orang. Lo mau nyampein sesuatu nih, tinggal di TVRI lo ngomongin itu ya seluruh Indonesia percaya bahwa itulah kejadiannya. Itu yang kayak misalnya gerhana bulan gak boleh dilihat langsung, ya itu benar gitu. Kejadiannya. Atau lo pengen bikin lagu ngetop, ya putar di TVRI, seluruh Indonesia akan tahu bahwa itu lagunya. Nah kekurangan itu membuat kita nggak punya pilihan. Akhirnya dengar lagu itu. Nah sekarang kan pilihannya banyak. Bisa mau ya terserah kita mau yang mana gitu. Pulang ke sekolah tepat waktu, langsung pulang itu juga dulu sebuah budaya yang bagus. Bahkan kalau ingat kalau dulu kita main game watch tuh. Kalau lebih waktunya kan ditarik-tarik cek. Jadi itu juga ada momen-momennya tuh yang memang membuat kita jadi tertib. Satu lagi bro, nicing ya. Dulu kan kita main sepeda. Jauh-jauh tuh nggak apa-apa. Ke sekolah kita juga sendirian tuh nggak apa-apa. Lu kadang-kadang ngerasa khawatir nggak sih lu kalau ngelepas anak lu pergi gitu ya? Nah itu kenapa tuh bisa begitu? Kita pun khawatir. Waduh anak gua gimana ntar? Padahal kan dulu kan sama ya main jauh-jauh. Betul. Iya karena dulu orang tua kita nggak tahu kita kemana sebenarnya. Orang tua kita khawatir sebenarnya. Kita nggak tahu, nggak diteleponin. Iya, tapi kita tertib sebelum maghrib kita udah di rumah. Nah itu karena nggak ada handphone yang bisa manggil-manggil. Jadi kita harus dikasih batasan nih. Lo maghrib udah harus sampai rumah. Iya. Dan kita nurut itu karena kalau lewat besok kita nggak bisa keluar. Iya bener. Dulu juga bokap nyokap gue begitu tuh. Kalau lo langgar, sekarang pulangnya lewat maghrib, lo besok gak boleh main. Dan kita gak protes bro. Tapi kenapa Cing? Ada rasa di kita, ngerasa dulu kita aman-aman aja, tapi kok sekarang ngerasa anak kita bahaya nih kalau jauh-jauh. Mungkin sih sebenarnya, mungkin memang bahaya. Mungkin memang bahaya dan kita memang mikirin. Tapi sebenarnya kalau menurut gue orang tua kita juga saat itu juga mikirin. Bahkan dia lebih tersiksa. Karena dia gak tahu nih anaknya ada di mana. Kalau sekarang kita masih bisa WA, masih bisa video call tuh anak. Lagi di mana gitu. Lo pernah pikirin gak apa, kan kita baru bisa ngerasain sesuatu pada saat kita sudah ada di posisi itu. Waktu kita jadi anak, kita gak bisa ngerasain gimana orang tua kita. Kita baru bisa ngerasain pada saat kita udah punya anak. Gue tuh ngerasain banget. Saat anak gue 2. Butuh biaya ini gitu. Yang ada di pikiran gue selama ini di jalan adalah untuk dia nih. Iya Cing, benar Cing. Untuk anak 2. Hampir semua anak orang tua pasti kayak gitu. Tujuannya akhirnya untuk anak. Anak. Itu aja udah pusing 7 keliling. Gue akhirnya ngebayangin bokap nyokap gue anaknya 8. Gimana ya perasaan dia? Apa yang dipikirin bokap gue sebelum tidur? Kerja dari jam 8, pulang jam 5, nyokap gue ibu rumah tangga full ngurusin anak 8. Dia ngasih makan harus kali 8. Iya. Makan siang harus kali 8.
Makan malam harus kasih 8 kali 8. Beli baju harus kali 8. Semuanya dia 8 kali lipat masalahnya dibanding gue. Jadi sebenarnya hampir semua gue ngerasain bokap nyokap gue juga, oh pantas galak. Iya. Pusing. Pantas galak, pantas gak pernah nanyain gimana tadi sekolah, udah kagak sempat. Lu termasuk orang tua ini gak Cing, yang kalau gue ya, anak gue gak boleh lebih sengsara dari gue kayak gitu. Iya kan? Iya pasti. Tapi kata para pendidik ulung itu, prinsip itu kagak bener. Parenting ya. Iya, yang ahli-ahli parenting itu prinsip itu kagak bener. Jadi maksudnya kadang-kadang lo kasih aja anak lo susah dulu gitu biar dia tough gitu. Tapi kan kita kagak tega ya. Iya, kalau kata gue mah, kalau dari awal bisa seneng ngapain? Tapi lo gitu juga ya? Iya. Pak Jokowi juga gitu kan? Oh iya. Iya pasti sebagai seorang orang tua. Dia utamakan anak itu jangan sampai sengsara. Iya pasti, kita semuanya kayak gitu. Gue bahkan gue pernah wawancara sama kayak orang yang ahli mental health. Oke tuh namanya Aji. Gue dengan bangganya nih, dengan bangga ngomong, Ji, kalau buat gue sekarang, gue udah nggak muluk-muluk. Kebahagiaan tuh udah bukan tentang gue, gitu. Gue bisa bikin bahagia anak gue, itu gue lebih bahagia. Dia tersenyum karena gue itu bisa tertawa lebih pokoknya lebar. Pokoknya kita happy deh. Happy ya. Gue nih laki-laki sejati nih. Kebahagiaan lo bukan. Katanya salah lo. Lo tidak mendidik anak lo. Biarkan anak lo mencari kebahagiaan tanpa harus tergantung sama orang. Nanti lo gak ada deh. Dia jadi gak bahagia dong. Karena gak ada orang lagi yang bisa bikin dia bahagia. Gue bilang bener juga ya. Tapi teman lo itu punya anak? Punya gitu. Tapi gue bilang, oh iya juga ya. Benar-benar juga ya. Tapi kita sebagai orang tua gimana sih, masa mau melihat anak kita? Iya bro, kan misalnya kita kan dulu mana berani deh, misalnya gini Cing ya, gue kan dulu pasar gue itu pasar Jatinegara. Dan dekat sama gue pisangan. Iya, kalau beli baju lusinan. Begitu mantili itu semua, pokoknya cuma beda warna doang gitu. Brahma semua gitu. Kan kita juga nggak protes ya. Nggak protes. Dibeliin baju gitu ya udah, dibeliin baju itu udah oke. Tapi kan sekarang ya anak gue sih belum pernah tuh gue beliin baju lusinan gitu. Sekarang kan dia mau beli apa ya gue jarang gue ngomong enggak gitu. Gue usahain ada lah. Lu gitu juga. Tapi itu mungkin kalau menurut gue ya itu ego kita sih sebagai laki, sebagai bapak atau sebagai suami. Gitu. Kalau kita ngerasa kita nggak bisa provide itu tanggung jawab kita, malu gitu. Kita terkoreksi lah kita. Waduh, gue bisa. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin kita melakukan itu untuk memenuhi ego kita. Iya sih. Bukan untuk kebahagiaan anak. Minta duit bro ke nyokap bokap gue dulu kagak berani men. Bener. Dijatahinnya 75 rupiah 75 gue emban. Bener. Gak berani tambahin dong, gak berani gue. Tapi kan anak sekarang berani dia minta duit sama kita ya. Sangat. Gue dulu tuh akhirnya gue tahu ya, pas gue udah gede gitu. Pas cucu-cucunya minta sama bokap gue gitu ya. Kan gue ngomel, jangan dikasih terus dong. Gak apa-apa ya cucunya, kamu dulu gak pernah minta. Lah ternyata dia ngarepin gue minta. Gitu gue baru tahu juga. Rupanya dia juga pengen juga sekali-sekali diminta. Cuma karena kita menghormati ya. Ya kita gak ngomong takut, tapi kita respect kan. Jadi kita jarang minta tuh. Iya. Mungkin memang ya itu artinya secara gamblang juga kasih tahu bokap lu tuh sebenarnya seneng kalau dirasa dibutuhkan. Iya, karena kan kita emang berjarak sama anak, nggak kayak bini kita kan. Iya. Jadi kayak contohnya gini nih, ini gue dapat dari abang gue kalau nggak salah ya ngomongin. Namanya dong sebut. Namanya Harris. Ya. Temen lo juga itu ya. Iya. Kita sebagai orang tua nih, sebagai laki-laki lah orang tua itu kadang-kadang suka nggak fair dalam perjalanan di rumah nih. Nggak fair ke kita atau nggak fair ke anak? Oke. Kenapa tuh? Misalnya dia kasih contoh gini, lu pernah nggak nyuruh anak lo sholat? Iya. Kalau dia disuruh sholat, terus langsung sholat kita senang, gitu. Terus kita nyuruh sekali sholat,
5 menit kemudian kita periksa lagi, udah sholat belum? Belum. Sholat dong. Terus kita tinggal lagi 5 menit kemudian balik, udah sholat belum? Belum, kesal kita. Lo sadar gak? Keselnya kita itu mungkin bukan karena dia gak sholat, tapi dia karena dia gak nurut sama kita. Jadi yang mau ditekankan itu, kita kesal bukan karena dia tidak melakukan sholat, tapi dia gak nurut. Tapi dia gak nurut sama kita. Iya juga ya. Pinter juga Bang Eris ya. Ya iyalah, kalau gak pinter gak jadi abang gue. Iya. Tapi gue minum boleh dong? Iya boleh. Semakin tua tuh semakin gue yang nyebutnya remaja vintage. Kita ini remaja vintage. Oh, iya. Pengen ngerasa muda terus, tapi kondisi kita udah nggak bisa. Kalau lo sudah overthinking sendiri, terus anak gue bisa nggak gue sekolahin sampai selesai? Itu udah kena lo, remaja vintage. Kalau mau tidur, gue sampai gak umur gue sampai ngawinin anak gue? Udah. Lo paling gede umur berapa? 17. Iya. Apa rasanya begitu anak lo punya pacar? Ini cewek apa cowok? Cewek. Itu apalagi cewek. Coba. Nih. Satu saat dia kedatangan teman-teman cowok nih. Okay. Ada beberapa. Tapi gue tahu salah satunya ada nih. Karena kita kan cowok ya. Iya ngerti. Kita ngerti, paham. Gerak-gerik ini yang mana nih yang ini nih. Gitu kan. Udah tahu lah nih si X nih. Udah si X nih yang ini. Oke. Satu kesempatan kemudian si X datang sendiri. Bini gue telepon. Tuh ada si X tuh. Gitu. Lagi ngobrol di depan. Gue tahu ngapain. Di jalan tuh gue bingung. Gue ngomong apa ya? Sorry. Jadi anak-anak muda pada saat lo kebingungan mau ketemu pertama kali sama orang tua pacar lo, pada saat yang sama bapaknya juga lagi bingung. Aduh, gue ngomong apa ya? Apa gue harus bawain martabak? Bingung, karena itu kan perasaan yang pertama kali gue dapetin. Gue nggak tahu harus bersikap kayak gimana ya. Gimana gue supaya dianggap sebagai bokap yang asik. Ntar terlalu asik dibilang caper. Mana jokesnya udah beda. Mau ngejokes ntar dibilang cringe gitu. Jadi gue serba salah lah gitu. Jadi ya bingung. Kaget nggak temen anak lo tuh? Abdel gitu? Nggak gitu. Udah tahu. Udah tahu. Ininya udah tahu. Gue tuh saking pengen dibilang asik. Anak-anak sekarang itu nggak tahu ya yang lain ya. Tapi anak gue itu kalau malam itu dia conference call sama teman-teman, nongkrongnya tuh lewat Zoom. Oh, oke. Nggak kayak kita dulu ya. Kalau kita kan harus janjian ke warung mana gitu ya. Ini nongkrongnya lewat Zoom. Dan setiap Zoom gue coba selalu ikut 2-3 menit lah supaya gue tahu siapa teman-temannya gitu. Jadi dia udah kenal lah gitu. Jadi kayaknya gue sih ngerasanya gue sih dianggap sebagai bapak yang asik ya. Oh iya. Gue ngerasanya ya. Karena mereka manggil-manggil, Om sini dong gitu. Apa gue lagi di tangga apa bagaimana ya. Tapi mau gue happy-happy aja gitu. Nah gini. Kan lu tenar dong. Populer pasti. Itu kalau lu rapat RT, apa jadinya tuh? Lu datang gak kalau diundang rapat RT? Di RT gue tuh lebih banyak ibu-ibu. Oh gitu. Gak pernah rapat RT yang bapak-bapak? Bapak-bapak jarang. Ya gue rapat RT bapak-bapak terus bro. Ibu-ibu yang banyak. Apa gue gak ikut ya? Enggak lah. itu tetangga lu gimana kan lu tuh? Tapi gue kegiatan RT gue selalu ikut. Oke. Kegiatan RT kalau yang 17-an gue manggung sama anak gue. RW gue 17-an gue manggung. Di RW ada pertandingan gue ikut. Itu ikut gitu-gituan itu cuma gara-gara lu gak pengen dibilang sombong atau emang pengen ikut? Gue senang. Karena waktu gue di Pisangan gue Karang Taruna. Karang Taruna. Jadi senang melakukan bikin event tuh senang. Ya. Bikin event tuh senang. Jadi gue tahu rasanya kalau orang bikin event terus ikut banyak tuh senangnya kayak gimana. Ya. Nah gue juga melakukan itu aja gitu. Karena gue juga senang gitu. Anak gue suruh ikut lomba apapun gitu yang masih ada kelompok umurnya ikut.
gue juga kalau diundang RT sih gue berusaha untuk hadir walaupun gue sering gagal nih, mohon maaf ya Bu RT. RT gue ibu-ibu. Oke. Jadi mohon maaf nih, bukannya saya nggak pengen tapi emang waktunya aja nggak pas kadang-kadang. Kan mereka kalau ketemuan itu kalau nggak hari Sabtu hari Minggu. Nah itu biasanya anak gue suka ngajak jalan. Jadi memang suka nggak ketemu. Karena Senin Jumat lo ada di luar. Ada di luar gitu. Ngajak jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan. Nah dikit-dikit. Bulan puasa, bedanya kerasa nggak? Zaman kita dulu terawih gitu dengan yang sekarang kerasa nggak di lu? Kalau gue ya, karena gue sahurnya kerja. Oh iya ya. Sahurnya tuh kayaknya hampir seumur hidup gue kerja di entertainment nih. Puasa itu gue jarang di rumah. Selalu kerja ya? Selalu kerja pada saat sahur dan buka. Sahur, paling tidak sahur lah ya, pasti sahur. Jadi kayaknya ritme hidup gue udah berubah tuh sejak masuk di entertainment. Itu udah berubah. Jadi dulu abis sahur kita nggak tidur. Iya. Main. Bulu tangkis malah benar. Gila kan itu. Iya. Benar ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya pada kuat-kuat ya gitu ya. Jadi sekarang gue agak berubah sih ritme hidup. Karena benar-benar begadang dari jam 1 sampai jam 6 lah gitu. Jadi gue pulang tuh bisa tidur sampai maghrib. Enggak dong. Minimal sampai zuhur. Sampai zuhur gitu, sampai zuhur. Terus acara buka bersama juga agak banyak lah undangan gitu. Jadi kayaknya waktu itu cepet tuh karena zuhur udah ke asar udah harus berangkat untuk menuju buka bersama. Selesai itu pulang ke rumah jam 9 jam 10 tidur, harus bangun lagi jam 1 berangkat lagi. Jadi ritme hidupnya ya begitu aja gitu. Iya. Tapi kalau Lebaran ada perbedaan? Lebaran semakin berbeda. Seiring dengan banyak yang meninggal. Makin gak enak ya? Iya, makin banyak yang meninggal. Jadi itinerary-nya berubah. Oh iya. Harus kemana dulu tuh. Biasanya kan dulu kan satu tempat semuanya dapat. Semua dapat. Sekarang musik keliling. Karena gue anak ke-7. Jadi banyak yang harus gue sambangi. Bang Eris angkat nomor berapa? 6. Oh nomor 6. Pas banget di atas lo tuh ya? Pas di atas gue. Tapi gue tuh selalu bareng kemana-mana itu sama itu. Jadi ke tempat om gue yang dia baru meninggal juga tuh om gue. Terus gimana dong? Ke siapa satu? Masih ada di Pamulang 1. Oh, masih ada satu tempat. Sama di Pasar Minggu di Pejaten masih ada 1. Pejaten. Bukan Pejaten itu. Oh, bukan Pejaten itu. Bukan itu ya. Di Komplek Pertanian. Ya, pertanian lah gue. Ya. Di situ. Jadi ke situ masih ada lah tempat ngumpul 1. Nanggok jadi tradisi nggak? Ngasih angpau. Iya, itu kalau di keluarga gue namanya nanggok tuh. Itu masih ada tuh. Ada. Oh. Tapi kayaknya kan saling ngasih kan kalau gitu ya. Iya. Kita sebagai orang tua nih kayaknya nih. Ngasih ke keponakan. Ntar emaknya si ponakan juga ngasih ke anak kita. Ke anak kita. Nah, gue periksa tuh balik modal gak. Tapi bro itu gini Cing. Gue inget gue bukan dari lebaran pertama gue itu gue mengenal nanggok men. Seinget gue itu budaya nanggok tuh udah mulai kelas 4 gitu. Itu juga bokap gue yang ngajarin. Tuh kamu nanggok tuh sama budaya itu. Nanggok sama tante itu. Gue inget banget. Karena itu awal-awal budaya itu ada di keluarga gue. Sempet kaget-kaget juga budaya sama tante gue dimintain duit gitu. Jadi gue inget itu gak dari gue kecil-kecil amat deh. Tapi sekarang begitu anak baru lahir aja dapat kan. Udah ada amplopnya sekarang. Udah ada yang jual amplop udah. Udah pakai transfer. Oh serius? Iya udah pakai transfer. Tante transfer aja ya? Iya gitu. kan gak ketahuan malah. Iya. Kasih aja gocap. Tapi yang penting kan gak pakai kembalian. Nah. Aduh tante mau ngasih 25.000 nih. Iya. Gitu. Tapi adanya 50.000. Ada kembaliannya gak gitu? Gak gitu ya? Gak gitu ya? Ada pakai kembaliannya dulu dah. Biasa kan gitu jokes ya. Cing ini segmen terakhir dan paling sulit nih. Karena biasanya nggak ada segmen ini. Jadi baru lo doang nih. Iya. Kalau lo ketemu Jokowi lo mau ngomong apa? Bapak masih sanggup. Gue pengen tahu
ijazahnya. Ya, Pak boleh nggak Pak saya lihat gitu. Ya. Ini kan sekarang kan yang dipermasalahkan bukan masalah ijazahnya ada atau enggak ya. Ya. Ya, ijazah, kalau bilang ini ijazahnya palsu berarti ada kan. Iya. Tapi palsu. Nah gue pengen lihat. Boleh nggak Pak saya lihat? Pasti ada Bapak ijazah, nggak mungkin nggak ada. Itu sih Dokter Tifa tuh nge-X ya. Itu lucu banget men. Bila Jokowi ijazahnya asli, dia nggak perlu pakai sekian pengacara, nggak perlu pakai sekian saksi gitu-gitu, langsung tunjukin aja beres gitu. Itu bener juga sih. Tapi ya itu. Oh lu mau tahu itu ya? Iya, gue pengen lihat. Pak Jack panggilan. Oh iya Pak Jack. Iya, gue pengen lihat aja. Kayak gimana sih ijazah, sama nggak sih sama yang beredar ini? Kalau nggak dikasih, Ceng Abdel nih, ngapot apa begitu Ceng Abdel. Ya tapi kan saya sebagai warga negara pengen tahu presidennya punya ijazahnya kayak gimana. Jadi pakai undang-undang, keterbukaan publik. Oke, kalau ketemu Gibran. Mas semangat. Gue akan ngomong gitu. Kenapa? Masa seneng dong Gibran. Semangat. Tapi siapa sih yang mau melazimkan kita manggil menteri udah pakai mas, manggil ini? Dulu Pak ya. Jangan dulu Pak, kayak gue ngerasa kurang pas dah. Dipanggil Mas Wapres gitu. Harusnya Pak Mas Wapres. Pak Wapres lah. Wapres ya. Harus ada sakral-sakralnya lah. Namanya jabatan-jabatan itu. Jadi lo akan ngomong Pak Wapres semangat. Terus dia menghadapi. Menghadapi apa terus? Menghadapi dunia ini. Terus kira-kira dia akan jawab apa? Makasih gitu. Makasih Mas Abdel. Saya akan mendorong coding. Terakhir dong. Kalau ketemu Prabowo, lo nih agak lama nih kan, diundang ke Hambalang kan, perjalanan agak jauh tuh. Di sepanjang jalan kan lo pasti mikir kayak bikin konten stand up tuh kan. Nah terus kira-kira ngomong apa tuh? Pak Prabowo, apapun kebijakan Anda, jangan anggap masyarakat itu sebagai sekedar angka. Bagus banget. Bisa gak tuh? Bagus ya. Jangan hanya sekedar angka, sekedar persentase. Rakyat itu bukan angka. Cukuplah pada saat pemilu dia dihitung sebagai angka. Begitu kelar, perlakukan masyarakat Indonesia sebagai manusia. Itu diedit ya, jangan nggak diedit loh itu. Enggak diedit. Itu bagus. Itu bagus ya? Bagus itu masukan yang tajam itu menurut gua. Jangan menganggap manusia Indonesia, rakyat Indonesia itu hanya sebagai angka. Itu bagus. Jadi kan nggak persen hanya berapa persen yang keracunan gitu kan maksud lo? Maksudnya mungkin ya. Menurut perasaan lo? Iya, menurut perasaan gue doang nih gitu. Kalau lo diminta stand up, terakhir ini tanggung soalnya. Kalau lo diminta stand up, mana yang lo pilih untuk lo okein? Di depan Pak Prabowo atau Mas Gibran atau Jokowi atau Kiai Ma'ruf? Lo diminta stand up nih. Di depan siapa yang lo pilih? Depan Pak Prabowo. Kenapa? Kenapa lo pilih stand up di depan Pak Prabowo aja dibandingkan yang lain? Mungkin bayarannya lebih gede. Iya banget ya. Itu paling masuk. Iya. Tapi kalau udah ada lagi apa lagi? Kalau ngerosting enggak lah ya. Ngerosting enggak lah ya. Mereka kan pejabat harus dihormati kan. Iya. Kalau Pak SBY di stand up depan Pak SBY, Oke, Pak SBY seniman. Seniman bisa lebih masuk. Iya, Pak SBY seniman jadi tahu kok ekspresi seni orang tuh macam-macam. Dan menerimanya juga dalam rangka seni mungkin ya menurut gue akan menerima kerangka berpikirnya ini adalah seni mungkin. Tapi kalau lo tadi alasannya Pak Prabowo karena bayarannya gede, lo ngebayanginnya kalau di stand up diundang presiden tuh berapa bayarannya? Kira-kira aja, digit nggak usah disebut angkanya. Berapa digit tuh? Kayaknya 3 digit harusnya ya. Wah, bener.
setuju banget. 3 digit harusnya. Iya. Cuma stand up-nya 2 hari. Itu tadi Cing Abdel, teman-teman. Kita ngobrolin ngalor ngidul tapi banyak hal yang kita dapat dan ternyata seorang Abdel Akhrian. Oh, gue pikir Akhiran. Rencananya mau akhir tapi ternyata ada nomor 8. Ada nomor 8 ya. Seorang Abdel Akhrian ini juga punya kehidupan yang mirip-mirip kita ya. Seumur karena masa sih? Iya. Ya oke lah, karena kita gue yain aja. Ya udah, terima kasih. Sama-sama, Hen. Ini karena mau bulan puasa, ya. Boleh dong menyampaikan pesan-pesan sedikit tentang menghadapi Ramadan. Kan dulu dekat sama Mama Dede. Masih ada. Terus kan tadi kan itu kan tadi dia bilang lu selalu hadir di acara-acara buka puasa, sahur. Coba dong buat penonton gue nih. Menghadapi Ramadan. Ya. Coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang menyaksikan acara ini, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai fasilitas kita untuk membuat kita jadi jauh lebih bertakwa. Karena inti dari puasa itu adalah membuat kita lebih bertakwa. Pada saat kita sudah bertakwa, Allah sudah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah bertakwa, seberat apapun masalah kita, pasti akan ditunjukkan jalan keluarnya. Dan akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tak diduga-duga. Jadi kalau lo semakin berkualitas puasanya, mungkin ketakwaan lo bertambah. Otomatis akan gampang mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah Cing Abdel Akhrian. Terima kasih. Sama-sama. Thank you.